Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak kecil namanya Gerard. Dia itu baru berusia sekitar 7 tahun, baru menginjak kelas 1 SD, catat kelas 1 SD. Mungkin ceritanya ini karena kebanyakan nonton adegan-adegan film-film horor-horor anak-anak yang di sinetron-sinetron, mungkin seperti itu. Ketika dia berucap, tidak ada yang percaya. Tapi cerita ini awal-awal dia cerita ke si A, si B, orang tua, "Bang, saya lihat ini." Dia ngomong juga ke orang tuanya, "Saya lihat ini." Tapi anak kecil ini, si Gerard ini tidak begitu dipercaya. Walaupun sebenarnya sejak kecil histori si Gerard ini memang sering melihat makhluk-makhluk halus. Sering sekali. Nah, dia cerita gini, dia melihat tuyul. Tuyul lari ke rumah, salah satu rumah di bawah pohon mangga, terus di sebelah sananya ada rumah. Di bawah rumah yang di samping pohon mangga tuh, yang sebelah sananya tuh, yang gang, masuk ke sana katanya. Saya kejar katanya, masuk ke kolong meja. Terus saya lihat lagi, udah lari lagi, serem katanya. Nah itu omongan ini kan, ini mah anak kecil ngelantur. Awal kita berpikir begitu, ini mah anak kecil ngelantur. Si Gerard ini mungkin sedang membohongi, kan banyak kan anak-anak kecil yang ngarang-ngarang cerita. Anak kecil nih lagi terobsesi sama melihat apa, imajinasinya apa, tiba-tiba dia ngarang-ngarang cerita, membuat heboh gitu kan. Banyak yang seperti itu. Kita sebagai orang-orang tua tuh mendengar cerita seperti ini, lu bisa aja lu, enggak ada apa-apa. Tapi yang rumah tersebut tiba-tiba ketika dia mendengar cerita ini, dia antara percaya antara enggak. Ini kejadian malam ya, antara percaya antara enggak. Terus dia ngecek. Dia ingat dia naruh uang ada uang 1 juta di amplop, dia masukin ke dalam di bawah lepitan baju. Jadi uang 1 juta ditaruh lepitan baju. Nah, itu dia kira-kira sudah seminggu yang lalu. Begitu dia buka, jadi tinggal sedikit. Kira-kira tinggal 700-800 lah gitu. Dia aneh kan? Dipindahin. Ini setelah beberapa hari dari si Gerard cerita nih, beberapa hari kemudian dipindahin. Besok dilihat lagi, berkurang lagi, selembar. Dipindahin lagi, selembar. Dipindahin lagi ke bawah Al-Quran. Jadi ada Al-Quran tuh ditaruh di bawahnya, ditindih, nggak hilang. Nah, dia mikir, kalau selama ini ditaruh mana hilang, tiba-tiba ditaruh di sini nggak hilang, di bawah Al-Quran tuh nggak hilang. Jangan-jangan cerita si Gerard bener tuyul, gitu kan? Nah, mulailah di kampung itu kita manggil orangnya Bude. Mulailah si Bude ini cerita, jangan-jangan yang diceritain sama si Gerard bener ya? Yang mana? Itu yang tuyul katanya. Yang tuyul waktu itu lari-lari di rumah saya itu. Lah, mulailah Gerardnya dipanggil lagi. Gerard, waktu itu ngeliatnya gimana sih tampangnya? Tampangnya kayak anak kecil katanya, cuma hidungnya mancung. Mancung ke mana? Rada rata sama mata. Anak kecil bisa begitu. Kan kalau kita kan hidung kita turun nih tuh, kalau dia rada sama mata gitu, rada panjang sama mata, berarti nih orang ngeliatnya detail. Si bocah ini mukanya gimana? Mukanya pakai bedak katanya, pakai bedak. Wah, mulai itu cerita tuh. Begitu si Bude cerita kayak gitu, mulai ibu lain juga sama. Lah, saya tiap suami saya kerja setiap hari ngasih saya uang 200 buat belanja, buat jajan anak, pokoknya buat keperluan tuh 200.000 setiap hari. Itu 100.000 dipakai, 100.000 dicelengin. Rutin nih, selama seminggu dicelengin 100. Kadang 50-an 2, kadang 100-an 1, pokoknya seperti itulah. Begitu seminggu, harusnya kan ada 700.000. Begitu dibuka, cuma ada 3,5. Ya biasalah kalau ibu-ibu kan di tukang sayur. "Iya, Jeng, saya juga dulu begini, Jeng," katanya. "Seminggu lalu, Jeng, begini, Jeng. Begitu saya tebok celengannya, saya mau butuh duit itu. Di taksiran di pikiran saya itu ada 1 juta, Jeng. Begitu saya buka, Jeng." Ya gitu. Intinya uang berkurang sedikit-sedikit. Heboh dah tuh. Pada intinya heboh lah, cerita tentang tuyul itu heboh. Sampailah ke telinga saya. Gerard yang tadinya cerita ke saya tuh, saya interogasi lokal. Berdua nih. Bener ngeliatnya, bener. Semua ya. Anak kecil sebohong-bohongnya anak kecil, kalau kita tekan harusnya digugup atau gimana. Tapi ini dari kacamata saya 70-80 masih jujur lah. Walaupun nggak bisa kita bilang 100% kan, 70-80 masih jujur. Nah, saya ingat masalah tuyul ini saat ini kan heboh nih. Heboh tuh di kampung tuh heboh. Saya ingat masalah tuyul ini.
sekitar tahun 2002. Dan saya ingat sekitar 19 tahun yang lalu, yaitu tahun 2002. Di tahun 2002 itu saya pernah mengantar seorang kawan ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu wilayah Gombong atau apa gitu. Pokoknya saya ingat banget, saya naik bis dari Kalideres, itu untuk membeli tuyul di tahun 2002. Cuma hal seperti ini saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Ngerinya kalau saya cerita seperti ini, jangan-jangan Bang Rudi nih yang merah tuyul nih, gitu kan, ngerinya. Saya nggak pernah cerita. Cuman cerita si bocah ini, si Gerard ini mengingatkan saya kejadian 19 tahun yang lalu. Saya ke desa Gombong, saya ingat banget. Saya turunnya di tepi jalan. Dari tepi jalan saya naik angkot kecil, nggak jauh, turun, sambung lagi sepeda motor, ojek, sampai ke desa, namanya Nyai Ratu atau apa gitu pokoknya. Namanya tuh Nyai Ratu atau siapa gitu, karena sudah 19 tahun yang lalu saya sudah agak lupa. Tapi intinya keperluan datang ke tempat itu untuk membeli tuyul. Rumahnya itu seperti rumah joglo, jadi rumahnya rada panggung. Kami sebagai tamu diterima, tapi saya tunggu di depan. Si kawan saya ini diajak sama si Nyai Ratu ini, perempuan ini, untuk ke ruang khusus. Mereka berbicara di sana, bla 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 bla. Lalu kawan saya bilang, tunggu di sini aja, katanya. Gue mau ngambil tuyulnya. Loh, ambil tuyul di mana? Nanti gue ceritain, dia bilang gitu kan. Uangnya mana, katanya. Emang dia udah bawa uang ya? Uangnya kebetulan saya bawa di tas. Saya kasih ke dia jalan. Dia jalan sampai sekitar 3 jaman baru balik. Kita istirahat sejenak sampai pagi, baru kita pulang. Sepanjang perjalanan baru dia cerita. Sepanjang pulang ke Jakarta nih, baru dia cerita. Ceritanya begini. Jadi dari rumah joglo itu ada jalan ke belakang rada berbukit. Menuruni bukit, maksudnya bukan rada berbukit, menuruni bukit, jalan setapak, hanya bisa jalan setapak. Lalu lumayan jauh, sekitar setengah jam perjalanan lah, sampai ke goa. Di goa itu uang yang tadi itu dibuat di baskom, semacam sajen lah, jadi uangnya dibuat sajen, jadi dimasukin ritual lah. Mungkin saya sih ceritanya agak kurang ya, karena saya mendengar langsung. Tapi rada detail. Jadi intinya si uang itu untuk membeli tuyul dari alam gaib. Jadi uang tersebut untuk membeli tuyul dari alam gaib, dibawa ke dalam goa. Mereka melakukan sedikit ritual-ritual apalah gitu. Dapatlah si tuyul. Nah, tuyulnya itu bentuknya itu tua. Versi si kawan saya waktu itu tua. Nah, dia komplain ke Nyai Ratunya itu. Nyai Ratu, kok tuyulnya tua? Dibilang gitu. Udah mungkin ya tua itu karena saya nggak lihat. Saya sampai detik ini saya nggak lihat tuyulnya seperti apa. Tapi mungkin berjenggot atau apalah gitulah mungkin lah. Kata si Nyai Ratu, karena belinya modalnya segitu ya ini dapatnya. Atau bahasa sederhananya gini nih. Kan lu belinya cuma 1 juta. Ya 1 juta ya itu tuyul ini, katanya. Kalau lu belinya 10 juta, mungkin tuyulnya masih lebih muda gitu, yang energik, yang bisa nyari duit cepet. Kalau yang tua kan udah rada malas-males gitu. Pokoknya pembicaraan seperti itu yang saya telah waktu itu. Oh, berarti beli tuyul itu ada level-levelnya. Uangnya sekian dapat tuyul sekian, uangnya sekian dapat tuyul sekian. Mungkin seperti itu ya pemahaman saya waktu itu. Intinya kami pulang. Sepanjang kami pulang, begitu sampai rumah, sebutlah nama kawan ini Santoso lah. Begitu sampai rumah Santoso, ternyata anaknya meninggal. Jadi begitu sampai rumah, sudah berkabung, bendera kuning di mana-mana. Kita yang baru pulang dari Jawa tuh, waktu itu belum zaman HP. Tahun 2002 itu kita belum, sebenarnya mungkin sudah zaman HP ya, tapi kitanya belum punya HP karena masih belum punya HP lah intinya. Jadi kabar-kabar apa nggak bisa dihubungin. Begitu sampai di rumah, berkabung, ya udah cerita lah. Jadi saat itu sekitar jam, si istrinya cerita, sekitar jam, anggaplah jam 1 malam,
anaknya tiba-tiba panas demam tinggi, langsung habis, meninggal di situ. Jamnya kalau saya pribadi saya cocokin, saya juga ngomong, Santoso, ingatlah, lu ngambil tuyul kalau nggak salah itu jam sekian, anak lu meninggal jam sekian. Kebayang nggak kalau ini cuma tukeran, barteran? Artinya anak lu dijadiin tumbal. Lu dapet tuyul, ngambil tuyul, tapi anak lu nyawanya lu jadiin tumbal. Nah, cuman saat itu kan karena Santoso juga lagi berduka, lu bisa aja, enggak lah, itu memang kebetulan aja, katanya. Enggak lah, orang gue disana juga nggak ngapa-ngapain, cuman dibilang cuma ritual apalah gitu. Cuman saya yakin ada mungkin part-part yang mungkin dia nggak cerita sama saya tuh, lebih lengkapnya, cerita part lebih lengkap dia nggak cerita. Intinya anaknya meninggal, yang paling bungsu anaknya 2, 1 perempuan 1 laki, yang paling kecil yang laki meninggal. Si keluarga baru si tuyul nih masuk ke keluarga mereka. Dalam hati kecil saya ini barter, tapi wallahu alam. Dari situ dari abis pemakaman, ya biasalah, namanya saya juga cuma nganter. Abis itu saya juga punya kegiatan lain, rutinitas lain. Kira-kira ketemu malam, cuman kan kalau di kita nih, di saya pribadi gitu, di kampung saya, kalau ada orang meninggal tuh malamnya kita ngaji rutin sampai seminggu, 1 hari, 2 hari, 3 hari secara besar, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari, 7 harinya besar lagi. Jadi pas ke 7 harinya itu ketemu, gimana? Bisik-bisik, udah nggak ada orang. Udah jalan belum? Udah jalan. Mau nyari tuyulnya? Alhamdulillah hasilnya. Main tuyul masih alhamdulillah. Gimana? Ya gini, cuman duitnya nggak gede-gede banget. Tuyulnya males, netek mulu. Oh, netek? Iya. Nah, jadi yang netein istrinya. Si tuyulnya itu maunya disayang, dibeliin mainan, netek. Maksudnya ya seperti itulah. Jadi si tuyul itu meminum air susu, air ASI. Sebenarnya bukan air ASI, darah. Kalau saya pribadi darah. Karena apa? Bergulirnya waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, memang kehidupan si Santoso itu meningkat drastis. Artinya zaman Jakarta waktu itu ya, tahun 2002 sebenarnya udah modern juga, cuma HP belum banyak, nggak secanggih sekarang lah. Motor, inget banget motor Suprapit dulu baru keluar, jadi dia keluaran pertama dia udah beli, motor Suprapit dulu tuh, keren. Kita kan kalau ngeliat motor Honda dulu, yang rata, terus pantatnya rata gitu, grand gitu, tiba-tiba ada bentuk Supra yang moncosnya kayak gitu tuh, itu aneh tuh. Motor aneh. Dulu dia bangga di kampung. Pokoknya dia keliling kemana setiap hari pulang. Bahasanya nganpas itu ngelepasin tuyul. Jadi dia di mana tempat ramai dilepas, pasar malam, di mana, tengah malam pun disuruh keliling apa. Kalau tuyul yang bener sampai dia bilang, anterin gue lagi yuk. Kemana? Ke sono. Gue mau tuker tambah tuyulnya. Tuyul ini malas katanya. Semalas-malasnya saya lihat, malas-malasnya duitnya ngalir terus ya. Kalau sampai saya tanya, emang dapetnya berapa sih? Ya kadang, yang enggak nentu. Dia tuh pokoknya kalau cuma ngasih duit setoran 100.000, 200.000, udah diem. Suruh lagi nggak mau dia. Mau tidur dulu, maunya dimanja dia. Dan dibilang gitu, sialannya tau nggak apaan? Gua kagak bisa deketin bini gua, ngambek mulu dia. Maksudnya gini pemirsa, kalau si Santoso ini deket sama istrinya gitu, mau berkembang biak atau mau bersayang-sayangan, si tuyul tua ini cemburu ngambek, banting-banting barang apa gitu katanya. Masa sih? Iya. Terus kalau saya amatin, lama-kelamaan si istri ini kelihatan menua. Bukan menua, keriput, kering. Karena yang diminum itu kan bukan susu. Kalau bayi ini kita susu ini, kita teteh ini, si ibunya netein. Tapi kan dengan dia makan asupan apa air asinya muter terus. Tapi kalau darah yang diminum, si istrinya makan apa biar darahnya nambah terus kan gitu kan? Makin pucat, makin lama, makin tua banget. Santosonya sih enak, santai-santai dia, santai. Sampai saya pernah bilang gini, lu nggak sayang sama bini lu ya? Sampai kering kerontang begitu. Orang netein tuyul, jangan.
gitu-gitulah. Ya udahlah, akhirnya dia minta anterin, saya enggak lah, gue nggak ikutan. Oh, minta anterin lagi buat tuker tambah tuyulan, saya nggak ikutan. Sejak saat itu saya mulai terputus karena saya kerja di mana ya? Saya kerja di, pokoknya tahun-tahun segitu saya kerja jadi kuli. Saya kuli ini ngebangun inian mall Permata Hijau. Saya jadi kepala apa sih? Kepala desain inian, desain interiornya. Iya. Bisa jadi, pokoknya saya udah jadi kuli tuh ngebangun mall Permata Hijau tuh. Dulu kan sekitar tahun segituan lah saya inget. Nah itu terputus. Tiba-tiba saya tahu, sudah lama saya udah nggak terlalu update lagi. Si Santoso juga udah pindah. Tiba-tiba udah lama ketemu, katanya istrinya udah meninggal, tuyulnya juga dia udah nggak pakai. Saya tanya detail-detail juga, kita nggak terlalu bicara banyak. Nah, kisah tuyul ini diingatkan lagi oleh Gerard. Tapi yang missingnya itu, perbedaan ceritanya itu, kalau versi bukan versi ya, saya memang tidak update banget tinggi rendahnya si tuyul. Karena kalau saya lihat di YouTube gimana gitu yang kena kamera CCTV kan ada tuh, kena kamera CCTV atau tuyul kata kecil gitu, sejengkal atau gimana gitu. Tapi kalau versi si Gerard, anak usia 1 tahun, berarti kan sekitar ya sudah berbentuk manusia 1 tahun versi si Gerard tuh. Dan umur 1 tahun, dan kalau saya gabungin sama pengalaman saya di Santoso, masuk akal karena usia 1 tahun untuk orang ngetein gitu kan, itu kan panik bos. Tapi kalau sejengkal gimana nyusuinnya gitu. Nah ini rada sinkron pemahaman saya tentang tuyul. Kalau orang-orang bilang tuyul itu kecil, jadi bisa masuk ke mana-mana. Ya mungkin kalau sebenarnya nggak, kalau tuyul itu namanya dia masuk alam gaib ya, nggak peduli dia kecil gede. Kalau untuk masuk rumah orang ya mungkin tembus tembok lah, mungkin seperti itulah. Ya kita aja pemirsa, intinya ini adalah hal yang tidak terpecahkan, misteri yang tidak terpecahkan. Tentang tuyul ini seperti apa, pesugihan tuyul itu seperti apa, itu tidak terpecahkan. Banyak orang punya versi tuyul hitam, tuyul ini seperti ini besar segini, saya pernah tuyul segini. Jadi ada yang tuyulnya kalau beli maharnya 50 juta atau 100 sekian juta gitu, tuyulnya anak kecil cakep gitu, nggak ngambek-ngambek. Tapi kalau intinya pemirsa, hati kita nggak akan tega ngelihat istri kita netein tuyul bentuknya tua, dan kita pun nggak bisa dekat. Kalau dekat dicemburuin, diambek-ambekin. Ini salah satu kisah yang bisa dikatakan percaya tidak percaya, tapi ini ada di sekitar kita. Kalau ini memang tidak ada, tidak akan ada cerita tentang tuyul, tidak akan ada cerita tentang orang kehilangan sebagian uangnya. Dan ini ada di sekitar kita, percaya nggak percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.